Buat lo semua yang suka film zombie tapi bernuansa horor, persis sama ketika pacar lo chat mau ngomong sesuatu. Fix, itu udah horor banget pasti. Oke, gak penting. Gua rekomendasiin banget ini film. Film ini diawali dengan seorang reporter TV yang bernama Angela bersama kameramennya yang bernama Pablo sedang meliput aktivitas pemadam kebakaran di sebuah gedung. Di sana Angela berkenalan dengan petugas kebakaran yang bernama Manu dan Alex. Tiba-tiba ada telepon masuk kepada petugas kebakaran untuk membantu seseorang yang terperangkap oleh fuckboy. Lah, kok fuckboy? Terperangkap di sebuah apartemen, guys. Seperti yang kalian tahu, tugas dari pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api, tapi juga membantu penyelamatan. Menyelamatkan hubungan lu yang udah hancur. Oh my god. Nah, si Angela ini minta ikut dong sama petugas untuk meliput penyelamatan. Singkat cerita, mereka udah nyampe di apartemen dan ketemu sama dua orang petugas polisi beserta orang-orang yang tinggal di apartemen tersebut. Bukan gua pastinya. Orang itu bilang kalau mereka dengar suara jeritan perempuan tua di lantai atas. Karena gak berani masuk, mereka menelepon pemadam kebakaran dan polisi. Akhirnya Angela, Pablo, Manu, Alex, dan polisi naik ke atas dan masuk ke dalam kamar perempuan tua yang menjerit itu. Ih, gila, rame-rame buat ketemu perempuan tua doang. Temuin gua aja ngapa woy, hahaha. Sedangkan para penghuni apartemen menunggu di lantai bawah. Salah satu yang membuat film ini terasa real dan seram karena fokus film ini seperti direkam dari kamera si Pablo, teman si Angela ini. Mereka pun bertemu dengan perempuan yang menjerit itu. Salah satu polisi berusaha menenangkan wanita tua yang bernama Conchita tersebut. Lah, namanya kayak penyanyi dangdut itu ya. Cita apa gitu. Ketika mereka mendekat, gak disangka perempuan tua itu menggigit telinga dari polisi yang mengakibatkan pendarahan hebat. Horor nih nenek-nenek main gigit-gigit aja. Manu, Alex, dan salah satu polisi itu berusaha membantu rekannya untuk terlepas dari gigitan dan berusaha membawanya turun. Ternyata si Alex tinggal di kamar itu untuk menahan wanita tua tersebut. Ketika Angela dan yang lainnya semua turun ke bawah, ternyata apartemen itu sudah dikunci dari luar oleh polisi, dinas kesehatan, dan petugas bencana alam nasional. Mereka terisolasi di dalam. Serem banget ya. Seorang dokter hewan berusaha membantu polisi yang terluka. Keadaannya benar-benar chaos banget. Karena mereka semua berusaha keluar tapi nggak bisa. Tiba-tiba seorang ibu yang menggendong anaknya mengatakan kalau anaknya sakit dan suaminya udah meneleponnya dan mengabari bahwa di luar apartemen mereka telah memblokir jalan. Gak ada yang boleh masuk ke dalam apartemen itu. Tiba-tiba Alex jatuh dari lantai atas dan kepalanya pecah. Dia mati, guys. Mereka pun berusaha mencari jalan keluar. Namun setiap menemukan satu jalan, mereka akan ditembak dari luar apartemen. Jadi fix tekewer-kewer, gak bisa keluar apartemen. Gila ya, keluar ditembak, bertahan di dalam mati juga. Auto pasrah dah. Mereka pun pergi ke sebuah ruangan dan mencoba menunggu bantuan. Di sana Angela mulai mewawancarai satu persatu orang yang tinggal di apartemen itu. Gak lupa,
ia mewawancarai seorang anak yang bernama Jennifer. Dan Jennifer bercerita kalau dia punya anjing yang sedang dirawat di klinik. Nama anjingnya Max, sama kayak nama mantan gue, Anjay. Lalu seorang petugas medis masuk dari luar apartemen, lengkap dengan atribut medisnya. Petugas medis, polisi, dokter hewan, dan Manu pun masuk ke ruangan tempat seorang polisi yang lagi sekarat itu. Tiba-tiba polisinya itu bangun. Apa nggak kaget loh? Dan menggigit dokter hewan. Auto kabur dong semua. Angela dan Pablo yang mengintip ikutan lari juga lah. Setelah mengunci tempat itu, mereka semua marah kepada petugas medis dan meminta penjelasan. Penjelasan hubungan mereka. Anjay, bucin. Petugas medis berkata bahwa mereka telah menerima telepon yang mengatakan bahwa ada seekor anjing yang lagi sakit dan menggigit semua hewan yang ada di klinik. Barbar juga ini anjing ya. Mereka mencari tahu pemiliknya dan si petugas medis dibawa ke apartemen ini. Angela tersadar dan bertanya apakah anjing itu bernama Max. Dan benar dong, itu kan anjingnya si Jennifer. Tiba-tiba Jennifer muntah darah dan terkena ibunya. Serem banget sumpah. Jennifer lari ke atas dan mereka langsung berusaha mengejar Jennifer. Emaknya diborgol di tangga biar gak bisa lari. Ini emaknya salah apa ya? Kok sial betul? Sesampainya di atas, mereka masuk ke kamar perempuan tua itu dan gak menemukannya. Yang ada malah si Jennifer. Polisi mencoba menangkap Jennifer dan Jennifer menggigit polisi itu. Si polisi menyuruh semua orang untuk lari. Orang panik dong ya, auto larilah. Tiba-tiba si perempuan tua itu muncul entah dari mana. Langsung ditabok lagi dong. Ketika mereka turun, yang terinfeksi itu udah pada lepas. Mereka semua langsung lari lagi ke atas dan gak sempat membuka borgol emaknya Jennifer. Habis sudah emaknya digigit. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan dan di ruangan itu si petugas medis ternyata udah terinfeksi dan mengurung dirinya sendiri. Mereka meminta tolong kepada orang yang di luar untuk dikeluarkan dari apartemen itu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Si bapak kumisan ini mengingat sesuatu. Ada gudang di bawah tanah yang mana langsung mengarah ke gorong-gorong dan bisa membawa mereka keluar dari apartemen itu. Tapi mereka harus mencari kunci, yang kuncinya ada di sebuah kamar milik seorang dokter magang. Kok nggak dari tadi sih Pak ingatnya? Karena terlalu dekat dengan petugas medis yang terinfeksi, kepala si bapak kumis ini digigit dong. Habis sudah. Yang tertinggal cuma Manu, Pablo, dan Angela. Mereka berusaha ke bawah mencari kamar si dokter magang. Tapi ketika turun, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah terinfeksi. Akhirnya, kunci kamar dokter magang ketemu, dan mereka langsung naik ke atas untuk masuk. Angela dan Pablo masuk untuk mencari kunci gorong-gorong dan Manu menghadang orang-orang yang sudah terinfeksi. Setelah menemukan kuncinya, mereka keluar dari kamar itu dan melihat kalau Manu sudah terinfeksi dan berusaha mengejar mereka. Jadi zombie dong si Manu. Angela dan Pablo lari ke atas dan mencoba mencocokkan kunci kamar paling atas. Di tengah kejaran orang-orang yang sudah terinfeksi. Dan mereka berhasil masuk ke dalam. Di dalam ruangan tersebut tidak ada lampu dan hanya bisa memakai lampu dari kamera.
Di sana mereka menemukan banyak sekali artikel tentang seorang gadis yang telah dirasuki oleh roh jahat dan harus segera ditemukan. Tiba-tiba ada makhluk yang keluar, seperti makhluk dari neraka, guys. Emang makhluk dari neraka gimana ya? Anjay, makhluk itu seram banget. Lampu kemudian mati dan Pablo sudah ditarik oleh makhluk itu. Tersisa Angela seorang. Makhluk neraka itu akhirnya menemukan Angela, dan apakah yang akan terjadi kepada Angela berikutnya?